sudah tadinya dioplos ditambah oplosan lagi. Ya antum bisa bayangkan sendiri bagaimana kualitas madu-madu tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu madu sirupan. Madu sirupan, kenapa kok disebut madu sirupan? Karena lebah ini sengaja dikasih makan gula, fruktus atau glukos atau semacamnya untuk mengejar jumlah yang banyak, kemudian dipanen dan dijual dengan keuntungan yang lebih banyak, seperti itu. Untuk teknisnya, lebah ini dibawa ke suatu vegetasi, jebret gitu ya, vegetasi. Kemudian nektarnya memadai, nektarnya ada, cuman memang sengaja dikasih tambahan pakan gula untuk mengejar jumlah yang banyak. Makanya kita tidak kaget kok pas di masa paceklik kok ada yang panen sampai banyak sekali dalam sekali panen. Kita nggak kaget seperti itu. Contohnya saja kemarin pas randu ya, kan masih terhitung gagal panen, tapi ada yang bisa panen berkali-kali. Padahal yang penggiat madu murni itu cuma bisa panen 2-3 kali yang murni, tapi ini dia bisa panen berkali-kali, bisa 5-6 kali. Karena apa? Lebah dikasih makan gula, dipanen, berapa hari dipanen, kasih makan gula lagi, disirup terus, digelondor, di coro-coronnya kayak sapi gelonggongan. Nah ini lebah gelonggongan tapi digelonggong gula ya. Lebah digelonggong gula, sudah panelnya penuh, tampungan pakannya penuh, panen, lalu sirup lagi, tampungan makan penuh, panen, sirup lagi. Mereka jumlahnya banyak, bisa bertonton. Bahkan dari satu peternak dia bisa punya bertonton madu. Pada saat kemarin loh ya, kita bicara pada saat kemarin pas masa-masa sulit bunga nektar randu kemarin ya. Dan dia bisa punya bertonton, sekali panen bisa ratusan kilo, dan dia bisa menyediakan sesuai dengan permintaan. Jadi sebenarnya sirupan ini itu adalah dilema untuk peternak, di mana mereka sebelumnya ada masa paceklik, mereka keluar uang banyak. Untuk peternak yang modalnya terbatas, mereka akan sangat kesulitan. Kemudian ditambah lagi permintaan yang tinggi, ada lagi oknum yang nakal. Dia menawari, ini loh, nyo tak kei duit sakmene, aku gawekno madu sekian ton, wis teknisnya pikiran dewi. Cara-caranya seperti itu. Jadi ya memang karena ada permintaan ini tadi mereka buat. Karena yang gagal ujian ini pasti dia akan lari ke situ. Jadi pada saat bulan tahun ini, musim randu ini adalah ujian bagi peternak penggiat madu murni. Bagi yang dia lolos ujian, dia akan tetap bertahan pada madu murninya. Bagi peternak yang tidak kuat imannya, dia akan beralih ke madu sirupan karena memang ada yang minta, ada yang butuh, ada yang modali. Jadi kalau kita ingin memberantas yang namanya madu SOS, madu sirupan, dan juga sintetis, karena madu kurasan ini nggak mungkin kita hindari. Jadi kita fokusnya pada madu sirupan, madu oplosan, dan sintetis untuk SOS-nya ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen sudah cerdas, kita mencarinya yang murni-murni saja. Kita carinya yang benar-benar saja, karena kita carinya untuk obat, kita konsumsi untuk obat. Jangan sampai ini madu membawa penyakit kelak di kemudian hari. Kita konsumsi madu sirupan,
kita konsumsinya kenceng, setelah sekian tahun diabetes. Rugi kita. Ngapain harus beli madu kalau ujung-ujungnya diabetes? Konsumsi gula saja sudah selesai, yang lebih murah sekilo cuman 16.000, 17.000 itu yang di market-market itu. Madu sirupan ini ada karena adanya permintaan. Kalau kita sebagai konsumen, sebagai penjual, sebagai distributor itu sudah sadar akan akibat yang ditimbulkan dari madu sirupan dan madu gula-gula lainnya, kita akan berpikir, kenapa sih jualan seperti itu? Kenapa jualan nggak berkah? Kita jual yang murni-murni saja, kenapa? Kita jual yang jelas-jelas saja. Kalau kita sebagai konsumen sudah kritis, dari konsumennya, konsumen sudah kritis, mereka hanya mencari yang madu murni, bukan mencari harga yang murah, maka lama-kelamaan madu SOS ini akan menghilang teratur, menghilang sedikit demi sedikit. Madu SOS ada karena ada permintaan, karena adanya permintaan harga yang murah. Nggak peduli itu madunya seperti apa, yang penting murah, iso tak dol meneh, itu badi oke, wis. Intinya begitu. Jadi begitu ya teman-teman penjelasannya. Kemudian untuk membedakannya itu sebenarnya mudah kok, madu sirupan dengan madu murni. Karena memang ada karakteristiknya, kecuali madu karet ya. Karena memang karakteristik madu karet itu hanya manis. Sedangkan manisnya gula dengan manisnya madu itu tipis perbandingannya. Kalau memang tidak terbiasa akan susah. Akan tetapi untuk madu nektar lain seperti rambutan, randu, kopi, itu akan sangat mudah membedakan antara sirupan dengan yang murni. Karena karakteristiknya itu sangat khas sekali. Kalau kita mau belajar, misalkan saja ini saya contohkan madu randu, ini panenan sendiri, kita panen dari peternak kita sendiri. Kita ada air hangat, kita campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 sampai 3 sendok. Ya, kita contohkan 3 sendok ya. Ini mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi, makanya saya jelaskan dulu aja kenapa kok ini ada yang sebagian bercampur. Karena ini kadar airnya lumayan tinggi, 23,5. Maka dari itu pada saat kita tuangkan ke bawah, dia akan ada sebagian yang bercampur. Untuk pengalaman saya, madu dengan kadar air 21 ke bawah itu akan tetap mengendap ke bawah, tidak bercampur dengan airnya walaupun airnya hangat. Ini madu murni nektar randu, dari aroma terasa sekali aromanya. Kemudian caranya bagaimana sih? Kita minum sedikit. Bismillah. Saat kita tenggak, itu akan ada aroma khas randunya masuk ke indera penciuman kita. Dan di saat di mulut, masuk ke tenggorokan, masuk ke dikecap oleh indera pengecap, masuk ke tenggorokan, itu ada khasnya randu, ada harumnya randu. Yaitu ada kecut-kecutnya sedikit. Ada yang kecutnya juga kenceng, ada juga saya punya yang kadar air 26. Tapi pasti akan terasa. Segarnya itu akan terasa, aromanya akan terasa. Kemudian di saat kita langsung minum dari tanpa kita campur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kulum-kulum dulu di dalam mulut. Kita rasakan manisnya madu, asamnya randu, segarnya, aromanya itu akan terasa semua. Sama seperti kita meminum yang dicampur air, aromanya akan masuk ke indera penciuman kita. Walaupun kita minum, tidak kita cium aromanya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita contohkan tadi nektar randu. Sebenarnya
kalau kita mau belajar semua pasti bisa. Contohnya saja, kemarin ada yang datang ke sini, alhamdulillah beliau mau belajar open minded. Kita janjian ketemuan di rumah, beliau datang membawa sampel-sampel madu. Kemudian setelah sampai sini, kita berikan beberapa sampel madu. Kita minta dia untuk mencicipi. Kita tidak mengekspos dulu ini mana yang murni, ini yang mana yang sirupan. Kita suruh dia mencicipi dulu, kemudian kita tanya pendapatnya dulu, tanpa kita giring, opininya ini yang murni, ini yang sirupan. Kita mau minta pendapatnya dulu dari pendapat orang yang belum tahu mana yang murni, mana yang sirupan. Kemudian dari tanggapannya kita punya 4 sampel untuk yang sirupan. Yang satu itu ada aromanya, memang iya ada aromanya tipis. Kemudian yang 2 itu cuman aroma manis, padahal aroma kasrandu itu tidak dapat dibohongi aromanya. Yang satunya juga ada aromanya tipis. Kemudian dari segi rasa gimana sih rasanya? Dari keempat sampel ini rasanya cuman manis identik gula, bukan manis identik madu. Padahal madu randu, dia katanya madu randu, panennya di randu, jualnya sebagai madu randu, tapi nggak ada rasa khasnya randu sama sekali. Semuanya flat manis identik gula. Dari situ kita giring, ini loh mas yang murni seperti ini. Kita kasih sampel kita yang murni. Kebetulan kita punya 3 sampel murni semua, beda kadar air, beda karakteristik rasa, beda tingkat keasaman. Kemudian beliau minta untuk mencicipi semua. Terus setelah mencicipi, gimana mas? Beda ini ada? Oh iya mas, benar sekali, memang beda. Kalau kita mau belajar semua bisa. Kebetulan beliau juga bawa nektar, katanya sih madu nektar rambutan dan madu nektar kelengkeng. Nah untuk yang kelengkeng kita nggak punya sampelnya karena ya kita nggak mau membahas itu juga sih. Untuk nektar rambutan kita kebetulan punya sampelnya, kita keluarkan juga sampel kita suruh bandingin, gimana mas, ini sampel yang antum bawa, ini sampel dari kita, ada bedanya nggak dari rasanya? Ternyata memang beda. Khasnya rambutan itu ada kuat rambutannya, rasanya nggak cuman manis, ada karakteristik rambutannya di situ. Kemudian dari aroma yang dibawa beliau itu semuanya aromanya flat, nggak ada aromanya. Kemudian dari kita aromanya kuat semua, ada aromanya semua, ada khasnya semua, ada rasanya khas semua. Jadi alhamdulillah beliau mau belajar dan saat ini masih dalam tahap pencarian untuk nektar-nektar yang murni. Ya kita doakan saja semoga beliau dapat yang amanah, supplier yang amanah. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin bisa mengikuti jejak beliau. Kalau ada mentor di sekitar tempat domisili teman-teman, bisa berkunjung ke beliau, bisa belajar, korek ilmunya. Kita itu jualan jangan asal jualan. Kita jualan ada pertanggungjawabannya. Setiap kilo yang kita jual, setiap gram yang kita jual akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Jadi nggak asal jualan. Jadi teman-teman, saya berpesan pada saya pribadi dan juga pada teman-teman khususnya, sebelum kita jualan itu kita harus pelajari dulu apa yang kita jual, apapun itu, baik itu madu atau produk-produk yang lain. Kita harus tahu dulu apa yang dijual sebelum menjual. Jangan asal percaya, baik sumbernya dari siapapun itu. Maaf saja kita sebut, jangan asal percaya baik itu dari ustadz, dari ikhwan, karena
saya tidak mau membahas lebih lanjut, cuman memang saya tekankan di situ karena memang banyak sumber-sumber baik itu dari ustadz, dari ikhwan yang notabene ilmu agamanya dia bagus, dia tahu ilmu agama, akan tetapi kurang memahami apa yang dia jual sebelum menjual. Alhasil dia cuma dapat madu sirupan, madu oplosan untuk dijual lagi. Dan notabene yang beli sama beliau ini sudah percaya, oh beliau yang ini yang dipandang itu yang jual, bukan barang yang dijual. Jadi teman-teman, baik dari siapapun itu, baik dari peternak langsung, baik dari ikhwan, baik dari ustadz, baik dari pengepul A, pengepul B, baik dari siapapun itu, jangan asal percaya. Kita harus tahu dulu barangnya, kita miliki barangnya, kita sentuh barangnya, kita icip barangnya, kita kita cium madunya, untuk memastikan itu benar-benar murni sebelum kita ikut berjualan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya mohon maaf sekali kalau memang ada yang tersinggung dengan kata-kata saya ini, tapi memang sepertinya harus saya munculkan kata-kata tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke madu oplosan. Madu oplosan ini bisa saya golongkan menjadi 3 jenis. Madu oplosan yang dia sumbernya dapat langsung dari madu murni. Kemudian madu oplosan yang dia dapat sumbernya dari madu sirupan. Yang ketiga adalah madu oplosan yang dia dapat sumbernya dari sebelumnya adalah madu oplosan juga. Ini akan menentukan kadar dan tingkat resiko. Nah, lebih tepatnya tingkat resikonya apabila dikonsumsi. Untuk yang pertama, madu oplosan yang dia dapat sumbernya dari madu murni. Dia beli madu murni, dioplos dengan bahan-bahan tertentu seperti gula dan atau dengan bahan kimia untuk memunculkan suatu reaksi tertentu yang dimana konsumen pada umumnya akan percaya dengan reaksi tersebut. Oh, ini madu murni, adanya reaksi ini dengan apalah begitu, dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat terhadap madu murni itu seperti apa. Jadi kalau memang campurannya hanya gula, it's okay, dikonsumsi dengan takaran sedikit nggak masalah. Kalau memang terlanjur beli untuk campuran minum atau campuran teh, campuran kopi. Tapi kalau sudah tahu itu madu oplosan, ya jangan dibeli lagi. Kita cari yang murni, cari lagi yang benar-benar murni. Nah, kalau campurannya ada yang kimianya masuk ke tubuh yang mengkonsumsi, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan kimia ini akan ditimbun. Mungkin akan menimbulkan kerusakan ginjal, kerusakan hati, kerusakan empedu, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Lalu yang kedua, madu oplosan yang sumbernya didapat dari madu sirupan. Sudah ini asalnya dari gula, dicampur lagi dengan gula. Gulanya akan semakin banyak. Untuk teknisnya hanya pemain yang tahu bagaimana cara mencampurnya, meraciknya bagaimana. Yang ketiga, itu adalah madu oplosan yang didapat sumbernya dari madu oplosan juga. Sudah tadinya dioplos, ditambah oplosan lagi. Ya, antum bisa bayangkan sendiri bagaimana kualitas madu-madu tersebut. Saya tidak perlu menjelaskan, saya tidak perlu mendetailkan seperti apa. Anda pikirkan sendiri bagaimana kualitas madu-madu tersebut yang sudah dioplos. Ya mungkin, oh ya, ada satu tambahan lagi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat berita, itu ada oknum pengoplos madu hutan. Beliau mengaku
Yang pelaku ini mengaku dia mengoplos madu hutan itu 1 liter berbanding 15 liter dengan bahan campuran gula dan bahan kimia lainnya. Dan menurut penuturannya ini sudah beredar sampai ke negeri-negeri tetangga kita dan jumlahnya pun nggak sedikit, sampai bertonton. Bayangkan ini dikonsumsi oleh konsumen yang mereka notabene, oh ya ini madu murni kok. Mereka percayanya itu madu murni, madu hutan murni dengan segala manfaat yang ditawarkan madu hutan seperti itu. Dikonsumsi terus-menerus. Bukan manfaat yang didapat, tapi adalah kemudharatan yang akan didapatkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman dan pada diri saya pribadi untuk kita selalu belajar apapun sebelum kita jual. Kita pikirkan apa yang akan terjadi, apa akibatnya apabila kita menjual itu. Apa sih manfaatnya nek aku ngedol barang kuwi? Aku itu opo gue itu duit tok, opo itu pahala, opo itu dosa. Jadi seperti itu. Kita berpikir orientasinya bukan hanya di dunia, kita berpikir sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat, sampai ditimbang di akhirat. Jangan sampai yang kita jual ini akan menjadi timbangan yang berat di sisi negatif dibandingkan timbangan yang berat di sisi positif. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allah dan Rasulnya terhindar dari semua itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.